Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, hari yang sangat luar biasa buat rekan trader. Kita akan memulai kegiatan yang sangat luar biasa. Buat rekan trader yang mau trading, saya kembali lagi ingatkan bahwa nanti pada pukul 20.30 akan ada statement dari ketua Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell akan mengeluarkan data indeks harga konsumen atau data inflasi di Amerika. Data tersebut benar-benar ditunggu oleh semua orang, terutama trader yang senangnya trading panjang atau yang memang benar-benar concern dengan yang benar-benar concern dengan fundamental. Ini adalah data yang sangat mempengaruhi arah pergerakan inflasi terjadi di Amerika. Nah, dengan adanya data tersebut, kita akan melihat bahwa apakah kenaikan tingkat suku bunga akan dinaikkan lagi, atau dia akan tetap atau diturunkan. Ada ancang-ancang bahwa kenaikan tingkat suku bunga kembali lagi akan dinaikkan, ya. Kalau kemarin 25 BP, kalau bulan ini kita nggak tahu, mungkin 50 atau mungkin 75, ya. Semua tergantung dari data inflasi yang diberikan. Apabila data inflasinya tinggi, mau tidak mau kenaikan tingkat bunga harus dinaikkan sehingga bisa menekan inflasi tersebut. Akan tetapi, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, maka sudah barang tentu dolar Amerika kan mengalami penguatan. Yaitu hukum rimbanya seperti kayak gitu. Nah, dari situ kita akan lihat rekan trader bahwa pergerakan ini ke depan seperti kayak gimana. Karena kita lihat hari ini dolar mengalami fluktuasi yang sangat luar biasa, mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Fluktuasi dan kontraksi. Nah, oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah pelemahan dolar Amerika, pelemahan dolar Amerika menjelang rilis data inflasi pada hari ini. Menjelang rilis data inflasi pada hari ini. Nah, kita coba langsung masuk aja dulu ke platform. Di sini rekan trader bisa lihat bahwa kita masuk dulu ke platform. Bagaimana dolar Amerika ini dia mengalami kontraksi, kontraksi setelah hari minggu kemarin mengalami penguatan. Di awal minggu ini dia mengalami kontraksi. Udah masuk rumah sakit ini, udah nggak tahu pembukaan berapa ini, ya. Dan dia setelah mengalami pelemahan pada hari ini. Saya memberikan batas harian dari 103.003 sampai 103.177. Dia telah turun ke bawah, mengalami kontraksi yang sangat luar biasa dan sempat menyentuh mencoba lebih bawah lagi. Kalau kita lihat di sini, ini saya kasih sedikit pemahaman buat rekan trader semuanya. Biasanya kalau masuk di pasar Eropa, dia sudah berada di titik terbawah di sini. Kita akan lihat bagaimana saat masuk di pasar Amerika, rekan trader. Kita akan lihat gimana saat masuk di pasar Amerika, Kita akan lihat gimana masuk di pasar Amerika, Dia apakah dia bisa naik apa tidak? Yang saya takutkan gini rekan trader. Nanti kan pada pukul 20.30 kan akan ada news tuh. Ini saya tunjukin dulu buat rekan trader ya. Pada pukul 20.30 tuh akan ada news. Sabar rekan trader. Nah, rekan trader lihat di sini. Ini kan akan ada news tuh ya rekan trader ya. Nah, akan ada news. Nah, pada pukul 20.30. Mari kita berbicara secara logika. Kita berbicara secara logika melalui platform. Yang saya takutkan gini rekan trader, ini dolar Amerika ini kan dia lagi menurun nih. Sedangkan RSI ini dia sudah berada di titik yang paling terendah di sini. Kalau seumpamanya nanti sedikit-sedikit lagi 1 atau 2 jam lagi dia mengalami pembalikan arah reversal dan misalnya menjelang masuk pasar Amerika, kekuatan dolar Amerika itu misalnya sudah sampai di level pertengahan sinilah, taruhlah di sinilah 103.083. Saya bisa bilang rekan trader kemungkinan besar nanti di saat pas rilis berita yang dikeluarkan dia bisa naik rekan trader lebih tinggi lagi.
dia bisa naik akan tinggi lagi. Nah, makanya kenapa saya kembali ke misalnya dolar, ke gold. Rekan trader lihat, gold ini dia udah naik nih ya, sampai level paling tertinggi. Ya, yang paling saya takutkan itu rekan trader, yang paling saya takutkan itu nanti waktu masuk di pasar Eropa, mau menuju pasar Eropa turun, dia akan turun sampai ke bawah lagi. Apalagi rilis berita yang dikeluarkan. Nah, harap diperhatikan. Oleh karena itu, ini secara teknikal ya, logika teknikal seperti kayak gitu. Nah, karena kita bisa mengatur. Sebenarnya sangat gampang kita melihat arah pergerakan newsnya. Kalau misalnya newsnya itu dia udah sampai di level 70, ya dia pasti akan turun. Mau nggak mau dia pasti akan turun. Dia nggak mungkin tembus sampai 100 lebih, nggak mungkin. Dia pasti akan turun. Begitupun juga sebaliknya. Oleh karena itu saya lihat kalau dalam persepsi saya sekarang ya, dolar misalnya gold, dolar Amerika. Nah, ini kan kita udah lihat kan dia udah mulai perlahan namun pasti dia mulai naik kan. Artinya kalau seumpamanya dia masuk sampai di pasar Amerika, dia menuju ke 103 atau dia lebih tinggi lagi misalnya sampai di ini 103.246, saya jamin news ini akan membuat dolar Amerika terbang. Tapi kalau misalnya dia akan bergerak terus menjelang pasar Amerika dan dia sampai di level 70 sini ya, misalnya dia udah sampai di sinilah ya, dia udah menembus sini, dia balik arah rekan trader, dia pasti balik arah. Nah, ini logika, makanya saya bilang trading kita harus menggunakan sedikit logika. Kalau sumpahnya dia naik terus sampai di sini, pas berita keluar dia pasti turun. Ya, dia pasti turun. Oleh karena itu rekan trader kita akan pantau terus. Dan kalau kita lihat di sini menjelang data inflasi dikeluarkan, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Sempat menyentuh level 102.953. Tapi sekarang perlahan namun pasti dia mengalami kenaikan. Dan kenaikan ini dia sudah mulai ada sedikit tanda-tandanya. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan. Walaupun kalau kita lihat kenaikan ini pun juga, kalau rekan trader lihat, itu juga tidak terlepas dari berita yang barusan aja dikeluarkan ya. Kita lihat berita hari ini barusan aja keluarkan tentang indeks rata-rata pendapatan dan GDP perubahan jumlah pengklaim ya. Ah, ini dia. Ini barusan aja terhadap pound sterling ya. Nanti kita akan tunggu sampai pada pukul 20:30. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kembali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan rekan trader, terus diperhatikan dan kita akan menunggu. Karena kalau secara garis besar pun juga rekan trader, kalau saya lihat dolar Amerika ini dia masih punya peluang untuk mengalami kenaikan, tergantung dari hasil yang dikeluarkan pada statement yang akan dikeluarkan tentang data inflasi. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus. Hari ini adalah hari yang sangat penting terhadap dolar Amerika, inflasi yang akan dilakukan. Oleh karena itu rekan trader ingat, pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada news di mana sangat mempengaruhi pergerakan dolar Amerika. Sehingga dari pergerakan tersebut akan mempengaruhi aset-aset lainnya. Walaupun kecenderungan kenaikan masih tetap ada apabila hawkish ya. Nah, tetap akan ada. Tapi semua bisa saja berubah tergantung data yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, tetap pantau terus newsnya, analisa terus. Oke rekan trader semuanya, kita akan masuk sekarang di analisa teknikal dan kita akan coba langsung masuk dari analisa teknikal ini. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia benar-benar wait and see antara bearish dan bullish ya. Waktu masuk pasar Asia menuju Eropa, dia sekarang melihat wait and see, kemungkinan besar juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi menjadi bullish ya. Walaupun kecenderungan kemarin dia turun sangat luar biasa. Kita akan lihat apakah dia bisa turun sampai menuju ke 102. Kita akan lihat hari ini. Dan kalau kita lihat rekan trader dengan kecenderungan bearish yang terjadi, saya anggaplah bearish ya.
Nah, saya bisa mengambil sebuah estimasi bahwa pergerakan yang paling terjauh nanti menurut saya itu di level yang paling tertinggi di seputaran 102.894. Tapi harap diperhatikan juga apabila terjadi kenaikan, bisa saja dia naik sampai level yang paling tertinggi di sini rekan trader, 103.231. Oleh karena itu, tetap rekan trader melihat dan terus melihat, mengamati terus pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Ini saya kasih rentang hariannya antara 102.894 sampai 103.231. Selanjutnya kita coba masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar kan trader semuanya? Untuk pergerakan euro Uncle Sam dolar kan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar pergerakannya tendensi hari ini lebih banyak ke bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Karena kalau kita lihat sudah tanda-tandanya dia akan turun rekan trader. Seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader? Ini kalau saya lihat di sini rekan trader bahwa dia setelah menyentuh level di sekitaran 1.07 bla 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 ya. Malah dia sempat menembus di posisi berapa nih? 1.07457. Nah, sekarang bagaimanakah pergerakan yang terjadi? Kalau kita lihat secara tendensi dia akan coba naik sampai titik yang paling tertinggi maksimalnya ini ya. Di seputaran 1.07575. Nah, tapi dengan posisi sekarang ini di mana terjadi perselingkuhan di stochastik dan RSI udah mulai letoy, artinya kemampuan untuk menurun itu sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah, taruhlah di 1.07165. Dan tidak tertutup kemungkinan juga apabila dia turun, dia bisa turun sampai di level sini nih. Bisa aja rekan trader. 1.07092. Oleh karena itu saya mengambil estimasi agak sedikit panjang karena hari ini news yang sangat luar biasa. Saya mengestimasikan itu dari 1.07092 sampai menuju ke 1.07575. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimana ke pound sterling Uncle Sam dolar rekan trader? Untuk pound sterling Uncle Sam dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar hari ini harus benar-benar diperhatikan karena news saja baru saja terjadi dan kita bisa lihat bahwa tendensinya sama, masih tetap bullish rekan trader. Nah, dia malahan tadi sempat naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.21696. Nah, kita akan lihat sampai manakah proses kenaikan dia. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, memang benar dia telah menyentuh level sini. Dia tidak sampai, dia balik lagi dan saya pikir itu adalah nilai yang paling tertinggi saat ini. Dia udah mulai siap-siap terjadi pembalikan arah dan saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan di saat pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa pembalikan arah yang paling masuk dalam logika itu menurut saya itu sampai di level sini. Nah, ini sebenarnya. Nah, itu rekan trader ya. Dia bisa oleh karena itu saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan arah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, dia bisa sampai di agresif. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau dia mengalami penurunan, dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini malahan. Nah, oleh karena itu saya bilang tetap hati-hati rekan trader ya. Harus tetap hati-hati. Nah, dia bisa aja sampai di level sini nih. Bisa. Ya, tapi secara garis besar saya melihat bahwa penurunan dia itu yang paling maksimal itu sampai di 1.21307. Dan titik maksimal adalah di 1.21675. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan mencoba sampai level tertinggi sini ya, bisa saja sebenarnya. Segala sesuatu bisa sebenarnya, tapi saya lebih optimis dia akan coba di seputaran 1.21678. Oke, kita masuk ke gold. Nah, untuk gold rekan trader semuanya, gold ini sangat luar biasa. Arah pergerakan gold hari ini sangat luar biasa dan kita akan lihat seberapa besar pergerakan gold hari ini dengan tendensi bullish setelah kemarin ya. Setelah kemarin dia jatuh bangun ya, turun benar-benar, kita melihat apakah dia benar-benar akan mengalami ini. Nah, kita udah lihat bahwa dia sudah sampai melewati titik yang paling terjauh rekan trader. Bayangkan di level paling terjauh di seputaran sini sudah mulai dicoba ya. Nah, dia ini di sekitaran sinilah. Sekitaran sini. Oke. 1864 tadi sempat menembus, tapi dia balik arah lagi. Malahan kalau saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan naik juga, bisa sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia ya. 1867 malahan ya.
kita jangan berbicara sampai di level sini, terlalu jauh menurut saya, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi. Sekarang dia mencoba untuk melakukan pembalikan arah. Menurut analisa saya, kalau terjadi pembalikan arah yang paling maksimal itu sampai di level 1852. Oleh karena itu saya mengambil sebuah estimasi bahwa pergerakan dia hari ini, saya bisa bilang dia akan mencoba dari 1852.54 sampai, ya. Nah, ini saya kasih arah di sini, ya, sampai 1864. Tapi ingat, tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level sini. Nah, 1867. Saya tidak mau bilang dia sampai di level 1872. Menurut saya wow, ya, tapi menurut saya yang paling tertinggi itu bisa saja di 1867. Tapi ingat, hari ini ada news, oleh karena itu harap diperhatikan, ya, untuk gold. Oke rekan trader semuanya, kita sekarang masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini rekan trader? Nah, ini dia. Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa tendensi pelemahan sangat kuat terjadi, bearish sangat kuat terjadi hari ini, dan kita akan lihat seberapa besar jauhnya pelemahan yang terjadi. Kita bisa lihat di sini, anggaplah pelemahan ini akan terjadi sampai level yang paling maksimumnya itu di seputaran 131.359, ya. Tapi kita lihat tendensi kenaikan ini udah bisa aja terjadi. Oleh karena itu tendensi kenaikan kalau saya lihat dia akan mencoba naik sampai di level 132.390. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa, ya, apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba sampai level yang paling terjauh di seputaran sini. 131.359 itu jauh banget sebenarnya rekan trader. Dan apabila terjadi kenaikan dia akan coba sampai di 132.390. Tapi ingat rekan trader, news akan terjadi hari ini. Kalau memang dia benar-benar berpihak terhadap dolar, tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai 132.681. Nah, ini dia. Tidak tertutup kemungkinan. Nah, karena news hari ini, ya, ini cuma antisipasi aja. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Jangan lupa juga kupas tuntas gold akan saya berikan buat rekan trader. Dan rekan trader sekali lagi saya mohon maaf, mau presentasi sedikit dulu. Rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa untuk, ya sudah barang tentu, akses di website kita idamarket.co. Dan kalau ada waktu jangan lupa rekan trader untuk subscribe channel TikTok dari Amarket, ya. Ada di sini, channel ini baru saja dibuat. Saya berharap semoga channel TikTok kita ini bisa berkembang dan terus berkembang, ya. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga bisa memberikan sesuatu yang berguna buat rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.